wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai janji kita kemarin, jadi pada pagi hari ini kita akan melakukan virtual sharing session yang kedua ya. Jadi SGE udah 2 kali ngadain virtual sharing session dengan narasumber yang pastinya kece, keren-keren. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, namanya masih aku rahasiain, nanti biar kakak ini yang memperkenalkan diri ya ke kalian. Tapi sebelumnya mungkin aku dulu yang kenalan. Jadi perkenalkan, nama aku Pujono Halim Rahmawan, yang biasanya kalian panggil Mr. Halim ya di grup atau mungkin di poster-poster udah namaku sering muncul. Nah, jadi namaku panggil aja aku Mr. Halim. Nah, pada pagi hari ini aku akan bertugas untuk memandu jalannya virtual sharing session kita, atau bisa disebut moderator ya Kak ya. Oke, tanpa basa-basi cenat-cenut lagi, kita langsung aja mulai. Jadi mungkin pertama-tama nih Kak, kita mau kenalan dulu nih. Kenalan, nama kakak siapa, terus sekarang lagi sibuk ngapain gitu sih Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Mr. Halim, nama saya Arif Rahman Bagirido, asal Lampung. Ya, jadi sekarang kesibukannya lagi kuliah online aja sih. Kuliah lagi ya online. Oke. Masih di stan. Masih di stan ya. Oke. Kita mulai tanya-tanya lebih dalam lagi ya kayak tentang personalnya Kak Arif nih. Jadi mungkin dulu Kak Arif itu SMA-nya di mana Kak? SMA saya di SMA 9 Bandar Lampung. SMA 9. Oke. Buat teman-teman yang di SMA 9 ya, ini kakak tingkat kece kalian nih, sekarang udah ada di stan. Lulus 2015. Lulus 2015. Oke. Jadi lulusan tahun 2015 mungkin teman-teman di sini nggak kenal ya adik-adik ini, tapi terlampau jauh gitu. Nah, oke. Jadi pertama kali Kak Arif tahu stan itu dari mana? Pertama kali tahu stan itu kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Ya, dari kakak sepupu. Kakak sepupu kebetulan memang ada yang di stan. Tapi sering nggak sih di SMA 9 dulu kayak ada info-info gitu atau kayak motivator gitu dari stan datang? Ya, jadi tiap tahun itu memang kakak tingkat yang kebetulan lagi kuliah di stan itu pasti bakal datang ke stan. Bakal datang ke sekolah buat sosialisasi tentang stan itu sendiri. Jadi tentang cara mereka dapat juga ya kayak info di sekolah ya berarti. Dari sekolah dapat, dari kakak tingkat dapat. Oke, kenapa kakak dulu pilih stan gitu? Kenapa pengen gitu masuk stan? Masuk stan ya? Sebenarnya cita-cita juga sih ya. Saya pengen jadi pejabat sih, sama jadi abdi negara tentunya. Abdi negara ya. Abdi negara ya kayak. Oke, jadi motivasi besarnya nih Kak, apa sih? Apakah ada dorongan dari keluarga atau memang pure Kak Arif pengen masuk stan dengan? Nah, ini kita udah sedikit perkenalan ya. Mungkin Kak Arif waktu SMA itu jurusan IPA atau IPS kan? IPA. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya dari peserta. Apakah possible gitu untuk anak IPA masuk stan gitu? Dan ternyata terbukti ya Kak Arif anak IPA masuk, karena kan akuntansi gitu kan. Kebanyakan mungkin mindsetnya lebih ke ilmu sosial, ke IPS gitu. Ya, kalau untuk tes malah menurut saya lebih banyak yang lulus itu anak IPA. Karena gitu. Dari segi pertanyaannya ini ada nanti pertanyaan tentang ada. Nanti kita tanyain juga. Ya, nanti karena sebagian besar itu matematika dan matematika. Berarti banyak hitung-hitungan gitu ya kayak. Tentuan untuk tesnya. Nah, cuma nanti pas untuk survive, untuk bertahan di sana baru kemampuan sosialnya yang. Oke, nanti mungkin kita kulik lagi di section 2 ya. Jadi kita nih masuk ke section kedua nih, kita bakal bahas kampus profile nih ya kayak. Mungkin teman-teman kan kayak melihat stan itu sering biasanya identik dengan air mancur ya. Air mancur ada tulisan stan gede gitu kan. Landmarknya iya. Nah, Kak Arif bisa nggak jelasin sedikit kita tentang apa sih PKN stan itu gitu? PKN stan, daripada tahu belum kepanjangannya PKN stan? Mungkin bisa dikasih tahu dulu. PKN stan itu panjangannya Politeknik Keuangan Negara Stan. Sebelumnya namanya stan doang, tapi karena ada peraturan dari pemerintah harus jadi politeknik, jadi tiba-tiba jadi politeknik. Itu sendiri di bawah Kementerian Keuangan. Jadi lulus langsung diminta
minta tuh sama Kementerian Keuangan atau Oke. apa namanya pemerintah daerah lainnya. Maka di situ disebutnya abdi negara gitu ya. Abdi negara, Karena betul. setelah lulus langsung ditarik sama Kementerian Keuangan gitu ya. Kementerian Keuangan dan dinas lainnya. Oke, ya. Untuk jurusannya sendiri nih Kak, di PKN STAN itu ada berapa sih? Jurusannya ada berapa ya? Ada pajak, Ada pajak, bea cukai, bea cukai, ada perbendaharaan negara, perbendaharaan negara, ada penilai, penilai. ya, terus sama manajemen aset. Berarti ada 5 jurusan ya? Ada lima. Ada 5 jurusan di PKN STAN yang teman-teman semua memiliki peluang ya untuk bisa Iya. masuk ke 5 jurusan tersebut gitu. Nah, kalau untuk lokasinya nih Kak, STAN itu di mana sih Kak? STAN ini kalau dulu waktu zaman saya itu masih dibagi-bagi ke 13 daerah ya, masih ada namanya Balai Diklat Keuangan. Tapi sekarang udah dipusatkan semua di kampus STAN tercinta, yaitu di Tangerang ya, di Tangerang. Jadi buat teman-teman, kampus STAN sekarang udah desentralisasi ya kayak dijadiin satu di pusatnya yaitu di Tangerang ya. Di Tangerang. Itu dari tes sampai kuliah segala macam udah di situ ya kayak. Kalau tes sih bisa di daerah masing-masing. Sedaerah tesnya. Iya, kalau tes Cuma di kalau kuliah sudah harus di kuliah Tangerang ya. di Tangerang semua. Oke. Bagaimana dengan jenjang pendidikan yang tersedia di PKN STAN? Jenjang pendidikan ya. Kalau jenjang pendidikan itu ada D1, Yes. ada D3 dan ada D4. Mhm. Ada 3. Terus ada juga nanti kalau yang D1 yang udah pegawai itu bisa tes lagi lanjut ke D3 khusus namanya. Oke. Jadi itu D1, D2, D3 kelima D1, jurusan D3, D4. D1, D tesnya gimana, terus tips and triknya dan yang lain gitu. Nah mungkin untuk pertama berapa tahapan tes yang diselenggarakan pada SPMB PKN STAN? Yang dulu kan sekarang nih. Yang sekarang. Yang sekarang. Sekarang itu ada tes yang pertama tuh TPA masih sama. TPA itu seperti yang bahasa Inggris, Oke. matematika, terus ada bahasa Indonesia, seperti itulah matematika dasar kan seperti itu. Soal-soal Potensi akademik. potensi akademik. Jadi TPA itu tes potensial akademik ya kayak. Ya, benar. Jadi TPA itu tes potensial akademik itu tes seleksi pertama untuk Tes masuk. sesi pertama. Ada matematika ada kayak bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia, matematika dasar, matematika dasar dan tes ya itu seperti itu. potensi yang lainnya ya. Seperti gambar dan lain-lain. Oke. Setelah TPA Kebangsaan, Oke. itu yang seperti undang-undang, PKN segala macam itu nanti masuk di situ. masuk di TKN ya. Kesehatan kebugaran masih ada. Jadi wawancara ya. Wawancara yang ada. Oke, nah mungkin untuk psikotes nih ya kayak apa sih tips and triknya gitu supaya bisa Psikotes itu apa ya? Psikis kita asalkan kita nggak aneh-aneh gitu. Sehat jiwa ya. Jawabnya sehat menurut jiwa kita itu jawaban yang tepat itu sih insya Allah lulus. jauh lulus ya. Kalau untuk tes potensial akademiknya nih biasanya kan kayak mungkin adik-adik ini ngerasa momoknya itu soalnya susah gitu atau Ya. bagaimana? Kalau memang dianggap susah harusnya latihan terus kayak latihan lama-lama biasa gitu. Ngerjain matematika ini semenit selesai. Beberapa Jadi detik ada doang. trik-triknya juga ya kayaknya. Ya tentunya kalau trik ya. Trik ya itu gitu aja belajar. Belajar ya. Jadi sebelum adik-adik tes memang kuncinya ya belajar gitu ya kayak. Ya, bisa tiba-tiba tes langsung bisa jawab Bisa. terus. Nah waktu Kak Arif SMA nih kira-kira bimbel-bimbel apa aja gitu yang Kak Arif ikuti untuk supaya bisa Ya untuk Siap, nyiapin gitu. untuk nyiapin lulus ini kan namanya tesnya tuh tesnya tuh matematika, bahasa Inggris dan segala macam itu. Ya tentunya yang persiapin 2 itu yang paling kuncinya ya. ya matematika sama bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Itu perlu disiapin banget. Oke guys, balik lagi ujung-ujungnya ke bahasa Inggris gitu ya kayak. Iya bahasa Inggris. Jadi mau kemanapun kalian berlabuh gitu atau berlayar, ujung-ujungnya bakal berlabuh ke bahasa Inggris gitu. Karena memang udah general banget ya kayak udah kayak common banget di mana-mana itu butuh bahasa Inggris seperti itu ya. Apalagi lulusan STAN tadi akan langsung dikirim ke Kementerian Keuangan gitu kan. Betul. Yang mana di sana udah semuanya mungkin berbasis bahasa Inggris seperti itu. Jadi memang sekali lagi sangat dibutuhkan ya kayak kemampuan berbahasa Inggris Bahasa ini. Inggrisnya betul. Oke. Mau kerja, mau tes, Mau mau kerja. kuliah itu bahasa Inggris semua. Nah, tuh guys. Jadi disitulah pentingnya bahasa Inggris untuk Bahasa kita kuasai ya internasional. kayak bahasa internasional benar.
Terus tadi itu berarti ujian tertulis semua ya kayak yang kakak sebutin tadi ya? Tapi sekarang udah komputer ya. Tahun kemarin itu. Tahun kemarin udah mulai komputer semua. Oke, jadi Kak Arif ini angkatan 2015 ya kayak? 15. Nah, mungkin yang terbaru yang kemarin 2019 ya kayak? 2019 udah komputer based test ya? Udah komputer semua. Oh, jadi kalau komputer berarti lebih gimana ya? Lebih tricky atau lebih mudah? Ya, kayak kalau yang jarang pakai komputer itu malah kesulitan. Kesulitan ya. Sebelumnya ada tutorial dulu atau enggak langsung jebret tidak tes gitu? Nggak ada. Nggak langsung tes. Langsung tes pakai komputer ya. Sama seperti bedanya ya di situ ngeklik. Kalau dulu kan berbeda, sekarang ngeklik. Ya, mungkin sekarang juga banyak tes yang udah pakai sistem komputer ya. Iya, udah banyak online tes. Udah bisa online, udah banyak online tes. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan nanti join di SGI, kita juga ada sistem tes yang komputer based seperti itu. Jadi bisa mungkin sambil teman-teman latihan, sambil bagaimana sih menghadapi yang namanya komputer based test kayak gitu. Karena memang dikasih timeran juga kan di situ Kak gitu. Ada. Kalau komputer itu guys, jadi kalian satu kali baca soal itu langsung hilang gitu soalnya, kayak langsung ketinggalan gitu. Seperti itu nggak sistemnya di? Memang nanti di akhir bisa back lagi. Oh, bisa back lagi. Nah, kalau misalkan kalian ngerjain manual kan ada kertasnya itu, kalian bisa balikin lagi gitu soal-soal yang mungkin belum terjawab gitu. Cuman kalau komputer itu lebih tricky sih menurut Iya, agak susah. Takutnya salah klik itu malah keluar. Malah keluar kacau dokter. Setelah itu tips and triknya nih Kak untuk lolos tes selain belajar gitu mungkin. Salah satunya ya karena belajar sendiri mungkin agak susah, jadi kita butuh pengajar lah ya. Butuh pengajar, apalagi ya kalau misalnya kemampuan kita agak kurang ya kita butuh guru sebenarnya. Tapi bener nggak sih dulu itu kan di SMA aku ya kayak kayak masuk stan itu sulit gitu, terkesan seperti menakutkan gitu tesnya segala macamnya gitu. Nah mungkin ada nggak pesan atau mungkin quotes dari Kak Arif lah gitu tentang tes stan itu ternyata nggak seserem itu gitu. Sebelumnya memang pas saya awal apa namanya try out lah nyoba itu. Iya. Ya pertama lihat apa ini matematikanya susah banget, bahasa Inggrisnya gini banget gitu. Nah, kemudian diajak tante saya les aja biar kita ngerti dikit bahasa Inggris matematika. Akhirnya saya les ya. Jadi memang mau gimana pun kalian itu butuh guru ya kayak ya, butuh pembimbing gitu untuk bisa paham dan menguasai suatu materi pelajaran gitu ya kayak. Oke. Nah mungkin buat teman-teman nih yang bahasa Inggrisnya mungkin belum terlalu lancar gitu kayak belum terlalu paham, itu bisa banget join dengan SGE karena di sini kita punya program namanya itu Conversation English Conversation gitu. Jadi mungkin kalian di sini butuh English yang untuk bukan sekedar teoritis tapi butuh English untuk interview. Nah itu kan yang sekarang lagi sangat orang butuhkan gitu ya, English untuk interview. Nah itu kan untuk bisa interview itu kalian harus bisa komunikasi gitu kan, English pronunciation, harus tahu grammarnya, tahu pengucapannya dan lain-lain. Nah jangan takut, jangan risau, di sini kita akan pandu gitu. Di sini akan kita ajarkan bagaimana tips and triknya supaya conversation English kalian itu bisa cepat lancar gitu, bisa kayak gitulah kayak. Nah terus juga dulu aku pernah dengar nih katanya di stan itu nggak boleh nyontek sama sekali ya kayak. Bener nggak sih itu? Tabu itu. Nyontek itu haram lah. Haram ya. Jadi mungkin fun fact-nya kayak fun fact-nya di stan. Jadi kalian bener-bener memang nggak boleh nyontek gitu. Katanya kalau misalkan kita nyontek langsung di drop out. Langsung tiap tahun ada aja yang baru. Oh ada. Oh, ternyata bukan cuma mitos ya kayak. Emang bener ya? Ada lah beberapa. Oh jadi memang seketat itu ya kayak penyeleksian dari HR untuk lulusan stan ini gitu ya. Karena nanti takutnya ketika kerja malah melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi dari awal dari mahasiswa udah ibaratnya sudah disaring lagi. Jadi memang budaya menyontek ini sangat merusak ya kayak merusak mental, merusak juga kecerdasan sih menurutku ya. Karena ketika kita menyontek itu berarti kita nggak percaya dengan kemampuan kita sendiri kan gitu.
Sedangkan kalian udah susah payah sekolah, udah susah payah les dan lain-lain, masa kalian nggak percaya sama diri kalian sendiri gitu kan? Nah, mungkin di situ fun fact-nya STAN. Jadi untuk kalian yang memang tertarik masuk STAN itu harus benar-benar menguasai segala kemampuan dari diri kalian sendiri gitu ya kayak. Jadi jangan nyontek. Terus apalagi nih kak? Pengalaman-pengalaman menarik Kak Arif selama kuliah di STAN? Yang menarik ya? Banyak sih sebenarnya. Apalagi kalau yang berhubungan dengan cita-cita itu kayak ketemu menteri itu udah pernah, ketemu dirjen, direktur jenderal itu udah pernah. Itu mereka ke STAN-nya atau? Ke STAN-nya. Oh, berarti mereka juga monitoring ya kayak? Monitor. Dia pengen ngeliat calon ASN mereka. Oke. Selain itu kak, apa kegiatan-kegiatannya mungkin di ketika kuliah di STAN itu mungkin tidak ada yang mau tahu sih? Kegiatan sama sih, sama seperti mahasiswa di kampus lain gitu. Lomba-lomba ada, lomba olahraga ada, lomba akademis ada banyak. Ekstrakurikuler seperti apa namanya? UKM segala macam itu ada. Juga ada ya? Sama seperti mahasiswa di kampus lain gitu. Tapi untuk tempat tinggalnya itu gimana kalau di STAN? Tempat tinggal kos masih sama. Kos. Nggak ada asrama. Nggak ada asrama ya kayak? Oh, berarti selama ini kira itu ketika kita kuliah di STAN kita juga asrama gitu di sana? Enggak ya? Ada. Jadi tetap cari kosan ya? Tetap cari kosan sama. Oke. Untuk awal-awal masuknya nih kak, mungkin ada nggak kayak program-programnya yang kita tahu? Pasti ada. Pasti ada ya. Namanya untuk nanamin jiwa STAN gitu lah. Diajarin integritas segala macam itu pasti ada. Berapa lama itu waktu ospek? Namanya dinamika kalau dinamika. Sekitar 1 minggu, 5 hari. 5 hari ya. Itu full pengenalan ya. Pengenalan orientasi. Pendalaman orientasi tentang STAN ya. Nah kalau dari segi persaingan akademinya gimana kak di STAN? Persaingan ketat ya. Jadi anaknya ambis gitu ya. Ambis ngejar nilai tinggi. Iya. Jadi dengan culture seperti itu gimana Kak Arif bisa cope with it gitu? Gimana Kak Arif bisa survive itu dengan environment yang seperti itu? Ya kita butuh ini ya, kelompok belajar lah tentunya. Kelompok belajar supaya tahu mana yang salah, mana yang benar, untuk meningkatin kapabilitas juga. Nah tadi Kak Arif bilang kan untuk tesnya mungkin banyak ilmu-ilmu saintis gitu. Tapi ketika kita masuk belajar di kampusnya, kita harus mengembangkan sosial juga. Nah itu bagaimana gitu kak penjelasan atau contoh-contohnya? Nah itu yang harus kerja keras banget gitu. Kita kan kayak balik setir lah dari IPA ke IPS gitu. Jadi ya ganti buku IPA tuh udah ganti semua, dari ke IPS semua. Buku akuntansi, buku sosial, macam pemerintah. Cukup sulit nggak waktu itu menyesuaikannya? Ya lumayan. Yang IPS mah pinter-pinter banget ngerjain soal. Kita harus yang pikir 2 kali ya. 2 kali. Jadi aku juga. Ya nanti kan bukan berhubungan sama instansi sendiri, butuh karena bantuan dari instansi lain seperti itu. Makanya ada yang namanya pekan mahasiswa buat biar ketemu sama-sama ketemu mahasiswa lain. Oh ada kegiatan pekan mahasiswa. Ada pekan mahasiswa. Tapi misalkan UKM gitu sering nggak kayak ngadain demo UKM di kampus? Demo maksudnya kayak UKM A melakukan itu ada tentunya ada untuk ya? supaya kenal sama UKM-nya. Ada ya. Jadi udah pasti asik banget gitu lah kuliah di STAN. Ya nanti ada juga kayak lomba olahraga antar kedinasan tuh ada, seperti itu ada. Itu kayak olahraga berkelasnya gitu ya kayak. Olahraga berkelasnya namanya gitu. Oke. Terus experience apa yang paling berkesan gitu bagi Kak Arif selama belajar di STAN? Experience atau pengalaman apa yang paling berkesan? Apa ya? Banyak lah. Dulu kayak ada namanya materi komunikasi publik kayak gitu tuh, itu kita harus bisa bikin kayak bisa bikin kayak talk show segala macam seperti itu supaya nanti pas kerja nggak kaget gitu sama yang hubungan sosial gitu. Jadi lebih diajarin lagi public speaking gitu ya kayak public speaking sama gimana berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Benar, masyarakat sama nilai orang lain juga. Nah Kak Arif kan ambil perpajakan nih.
kalau misalkan di sana tuh kita ambil satu spesialis kejurusan gitu, nanti pun kerjanya pasti di jurusan itu gitu ya kayak kerjanya ketika lulusnya gitu. Enggak juga bisa tetap bisa. Kalau sebenarnya ini cuma buat akuntansi. Kalau yang lain pajak bea cukai ke bea cukai. Kalau akuntansi nanti bisa bercabang. Untuk Khusus akuntansi Pak. Cabangnya kemana itu? Bisa ke pajak, bisa ke bea cukai, bisa ke perbendaharaan negara, bisa ke manajemen aset. Itu kalau yang akuntansi. Tapi untuk pajak Arif ke pajak seperti itu. Menarik ya guys ya. Terus tadi kan udah diceritain nih Kak kayak experience-nya gitu. Nah mungkin kiat-kiat gitu supaya bisa lulus dengan baik dari PKN STAN itu apa Kak? Kiat-kiat ya buat lulus ya. Pertama jangan jangan apatis lah. Jangan apatis ya. Jangan sendiri-sendiri. Jadi tetap harus bersosialisasi ya kayak. Bersosialisasi, belajar bareng. Belajar bareng itu memang udah budaya di sana kan? Budaya di situ. Ya. Jadi tiap habis pelajaran ada tentir nanti. Apa tentir? Tentir tuh kayak nanti ada satu orang yang kayak dia nguasain itu ngajarin satu kelas lagi gitu. Oke, jadi bukan kayak wah gue bisa nih, gue nggak mau lah ngasih tau teman-teman gue gitu, nggak gitu ya? Tetap jiwa bersama. Ambis tapi tetap. Biasanya kalau di kampus tuh ya kayak ada yang ambis gitu ya dia ambis sendiri aja gitu, dia nggak mau ngasih tau teman-temannya ilmu yang dia punya gitu. Tapi di sana budaya gitu ya. Tetap bareng-bareng, solid lah. Dan solidaritasnya tetap kuat ya. Berarti sampai sekarang Kak Arif masih berkomunikasi ya sama teman-teman di kampus walaupun mungkin udah tetap lewat grup itu kan, grup WhatsApp. Ini ada tugas ini ya kita kerjain. Nah kalau culture-nya dengan kakak tingkat atau adik tingkat gitu gimana Pak? Apa ya? Jarang ketemu sih sebenarnya. Jarang ketemu malah. Iya. Jadi memang lebih sering ketemu sama yang seangkatan. Jadi untuk seperti tadi kayak belajar kelompok gitu jarang ya ada kakak tingkatnya yang ngajarin gitu. Iya jarang ya. Berarti lebih ke teman sendiri tapi yang udah menguasai gitu ya. Teman sendiri yang udah menguasai gitu. Kalau di kampus kita kan kakak tingkat biasanya kakak tingkat yang udah tahu materi ini dia kumpulin gitu. Ini sulit sih soalnya tiap angkatan beda-beda ini nyatu. Kesibukannya beda-beda. Oke. Distan gitu. Terus kita masuk ke section 4 ya guys ya, ke section 4. Jadi Kak Arif nih kan udah melewati tes di STAN, udah kuliah di STAN, bahkan udah lulus juga ya kan. Nah menurut Kak Arif selama menempuh pendidikan dan sampai saat ini seberapa penting sih bahasa Inggris gitu bagi Kak Arif? Bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris itu mulai dari sekolah menengah nyampe kerja itu bakal dibutuhkan ya. Kalau dari SMA ini kan tentunya buat tes segala macam, buat nilai. Kalau nanti pas udah kerja itu nanti kuliah buku-buku itu rata-rata udah bahasa Inggris semua. Benar iya. Buku-buku udah bahasa Inggris semua, nanti apalagi pas kerja nanti itu laporan segala macam itu bahasa Inggris. Kalau untuk di STAN sendiri buku-bukunya udah bahasa Inggris semua. Udah bahasa Inggris semua karena, juga ya. Karena ngikutin aturan internasional. Benar. Kita nyamain aturan internasional. Standar peraturan. Mostly di setiap kampus memang udah banyak dosen yang kasih kita materi-materi dalam bentuk bahasa Inggris ya kayak bisa dalam bentuk hard copy buku atau misalkan soft file. Misalkan mereka kasih materi via PDF gitu. Itu mereka udah ambil jurnal internasional kayak gitu. Ya. Bahkan nanti kalian misalkan ambil jurusan saintek di luar STAN itu penelitian gitu ya kayak itu udah jurnal-jurnalnya dari jurnal internasional gitu yang digunakan gitu. Makanya di situ penting banget penguasaan bahasa Inggris untuk kalian bisa survive ya kayak untuk bisa bertahan di dunia perguruan tinggi. Betul. Karena ada sekarang kan di SMA ya sekarang. SMA pun kurang udah English based ya rata-rata. Aku lihat perkembangannya udah jauh lebih tinggi gitu. Apa intensitas belajar bahasa Inggrisnya dari kita ke SMA? Lebih diutamakan, lebih tonjolkan seperti itu untuk si bahasa Inggrisnya ini gitu. Nah terus selama ini apa sih motivasi Kak Arif ingin belajar bahasa Inggris? Ya tentunya bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya, wajib banget ya dibahasain itu. Contoh lah HP itu udah bahasa Inggris semua. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris nanti bingung ngoperasiinnya. Terus dunia kerja
bahasa Inggris itu udah apa ya, wajib lah, wajib dikuasai ya. wajib dikuasai, soalnya nanti segala macam aktivitas terus laporan segala macam itu nanti bahasa Inggris yang dipakai, bahasa Inggris itu. Kalau dari Kak Arif sendiri apa sih tips and triknya supaya bisa lancar menguasai bahasa Inggris gitu, untuk menghadapi kemarin-kemarin gitu? Tips and trik, latihan latihan soal, latihan apa ya namanya, pronounce, latihan grammar segala macam. Dulu itu kalau nggak salah di SMA 9 itu jago tuh, ada klub Englishnya, Ada English club, termasuk English club yang jago tuh di Bandar Lampung. English club. Jadi dulu kan aku di SMA Alkosar ya kayak, jadi dari Alkosar tuh join juga English club, itu termasuk musuh bebuyutan ya si SMA 9, YP Unila tuh musuh bebuyutan tuh, SMA 2 ya guys ya. Kalau kalian di situ, kalau masih SMA menurutku join deh English club gitu. Soalnya sayang banget gitu kalau enggak. Di situ kalian bakal dilatih. Terserah mau ambil, ada debate, ada newscasting, ada storytelling. Ini kayak tiga paling top lah, sama Scrabble lah 4. Jadi 4 bidang paling top di English Club SMA itu di debate, Scrabble, storytelling dan newscasting seperti itu. Nah mungkin untuk adik-adik sekarang mungkin ada yang masih kelas 10 atau kelas 11 itu masih belum terlambat sih untuk join English Club di sekolahnya dan memperdalam ilmu bahasa Inggris lagi dengan bimbel di luar gitu ya kayak. Untuk bisa memperlancar lagi speakingnya, untuk bisa memperlancar lagi conversation yang paling penting. Untuk kalian kan sekarang udah kerja nih kayak, pernah nggak sih menghadapi yang real gitu, harus menghadapi orang dengan komunikasinya harus bahasa Inggris seperti itu? Kebetulan sih belum. Ininya dulu kan transaksinya sama orang-orang Indonesia ya. Nah kalau Karif sendiri di pajak sekarang kerjanya seperti apa Pak? Kalau kerjanya ya, dulu sih penempatan pertama itu di Belitung. Belitung itu di Sumatera sana ya, Pulau Belitung. Pulau Belitung ya. Terus ikut beasiswa lulus masuk stan lagi. Beasiswa apa itu Pak? Beasiswa stan. Oke, jadi setelah lulus teman-teman bisa daftar beasiswa lagi gitu ya? Bisa ikut beasiswa lagi, nanti tes lagi. Oh itu ada tes lagi Nanti bahasa Inggris matematika lagi. Bahasa Inggris matematika lagi ketemunya ya? Ketemu itu lagi lulus. Sekarang di stan. Lanjut kuliah. Jadi sekarang lanjut diambil di D3-nya ya? Jadi nggak kerja, kuliah. Oh kalau misalkan mau memutuskan kerja ya nggak apa-apa, kerja aja gitu ya kayak setelah lulus D1 gitu? Ya, kalau mau kerja lanjut kerja boleh, kalau mau kuliah lagi pendidikan ikut tes lagi. Berarti nggak bisa kerja sambil pendidikan gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, ketika pendidikan harus pendidikan full gitu ya? Pendidikan dulu, nanti lulus kerja lagi. Nah, apa yang membedakan lulusan D1 dengan D3 Kak untuk dari segi pekerjaannya nanti? Kenapa banyak orang-orang yang udah kerja nih kan, lulus D1 udah dapat kerja nih, udah enak nih gitu, tapi masih pengen lagi ambil D3? Ya ini ya, pertama ya ingin naikin jenjang karir tentunya, kemudian pengen ada yang ingin nambah ilmu, ada yang ingin naikin karir lah sebenarnya. Jadi untuk kita ngomongin karir-kariran aja lah ya, dari penghasilannya gitu kan? Penghasilan ya pasti lebih besar. Pasti lebih besar yang D3 ya. Oke, mungkin karena alasan itu jadi banyak orang yang udah lulusan stan D1 yang ambil lagi D3 lagi supaya bisa memperbaiki jenjang karirnya. Jadi di situ terbukti banget di bagaimana pengaruh dari penguasaan bahasa Inggris itu ke jenjang karir kita gitu kayak, karena butuh tes lagi kan? Butuh tes lagi. Untuk D3 butuh tes lagi, kuliah D3-nya pun ketemunya bahasa Inggris lagi ya kan? Jadi di situ pentingnya menguasai bahasa Inggris dan ilmu-ilmu lain ya kayak di samping bahasa Inggris untuk bisa membangun jenjang karir yang lebih baik gitu ya kan. Nah kalau misalkan udah D3 nih Kak Arif lulus, ada lagi nggak setelah yang lebih tinggi? Setelah D3 nanti bisa lanjut tes lagi ke D4. Nanti habis D4 kalau mau lanjut lagi bisa ke S2. Ada terus beasiswa dari kementerian itu untuk mahasiswa stan. Oke, jadi banyak opportunity, selalu terbuka ya kayak opportunity, tinggal gimana usaha kita aja gitu ya. Gimana eagerness kita atau struggle kita untuk bisa menggapai, karena menggapai impian yang lebih tinggi harus butuh usaha yang lebih besar ya kan. Gak bisa males-malesan. Jadi apalagi sekarang nih lagi sekolahnya dari rumah gitu kan ya,
mungkin banyak teman-teman yang bete gitu kan karena kuliah kok bukan Google Classroom aja gitu, ngerjain tugas aja gitu. Nah mungkin ada nggak sedikit motivasi dari Kak Arif, apa sih yang hal-hal kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan teman-teman ketika cuma di rumah aja gitu? Jangan itulah, jangan rebahan doang lah. Tentunya cari berita-berita gitu, nambah wawasan, baca-baca buku yang belum kita tahu lah. Karena apa ya, sekarang ini info tuh penting. Benar-benar. Baca-baca aja segala macam. Apalagi sekarang informasi itu mudah banget diperoleh, kayak tinggal Google aja bisa dapat. Jadi memang waktu itu dulu sempat dengar juga bahwa buku itu adalah jendela dunia gitu kan Kak. Nah sekarang ini cukup krusial karena anak-anak terutama generasi Gen Z sekarang ini udah agak awam gitu sama yang namanya buku gitu Kak. Karena di zaman kita dulu kita masih dapat zaman dimana semua itu ya harus lihat buku gitu kan, ya informasi harus beli koran, misalkan mau dapat berita harus beli majalah seperti itu. Nah maksudnya di sini intinya poinnya adalah teman-teman jangan mengurangi budaya membacanya seperti ya, kayak even kayak mau lewat buku, mau lewat handphone, copy e-book segala macam ajar, tetap juga adalah ilmu pengetahuan gitu yang harus teman-teman cari tahu seperti itu. Kalau misalkan kita udah punya medianya tapi nggak teman-teman gali, sebenarnya percuma juga ya kayak kita punya handphonenya, punya kuotanya, tapi teman-teman nggak mau nyari tahu informasi itu ya sama aja bohong gitu kan. Nah oke, jadi untuk kita bisa selalu up to date dengan informasi, STAN itu bisa diakses lewat apa itu? Ada webnya kalau STAN itu. Ada web STAN ya, ac.id. Jadi di situ ada pengumuman resmi kalau misalnya dibuka ataupun jadwal tes segala macam nanti ada di pknstan.ac.id. Berarti sebelum kita tes itu kita daftar online dulu ya kayak itu? Tetap daftar online. Untuk daftar online ada kriteria khususnya nggak? Kriteria khususnya apa ya? Kalau misalnya nilai rapot di atas 7. Nilai rapot ya? Di atas 76 enggak? Zaman saya 70 aja. 70. Oke, jadi mungkin ini udah ke upgrade lagi ya guys ya di tahun 2019 ke atas ini. Nanti kalian coba cek aja websitenya berapa skor minimalnya. Kalau misalkan kalian memenuhi itu bisa ya kayak daftar online. Bisa daftar online. Nah, setahun ini kan nggak buka nih kan? Itu kenapa kan alasannya STAN nggak buka? Pertama ya ada kebutuhan itu ya, kebutuhan instansi lagi mau restrukturasi pegawai dan macam. Bersama kampus lagi renovasi. Oke. Lagi renovasi sistem sama bangunan. Jadi mungkin kalian yang Tahun depan agak-agak negatif thinking ya kenapa STAN nggak buka tahun ini, jadi itu alasannya. Jadi karena lagi bangunannya rebuilding lah, kayak lagi dibangun, dibagusin lagi, sama mau ganti sistem perkuliahan sih. Mau ganti sistem perkuliahan. Tapi tahun depan buka ya kayak? Tahun depan insya Allah buka, jadi tetap persiapkan diri kalian ya, tetap isi kemampuan-kemampuan di dalam diri kalian untuk supaya siap nantinya gitu menghadapi tes. Yang lulus tahun ini belajar dulu. Kayak mungkin banyak orang yang kayak, aku lulus masa harus nunda dulu sih gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya kayak. Nggak apa-apa. Banyak teman-teman yang kayak gitu lulus 2015. Kan yang seangkatan itu ada yang kakak kelas SMA 2 tahun. Nah tuh. Jadi seangkatan. Nggak apa-apa gitu karena ya it's a matter of age gitu. Cuman masalah usia gitu. Selama kalian masih dikatakan youth ya masih boleh gitu kan. Selama dikatakan masih anak muda, asalkan jangan kalian lulus terus diem aja sampai tua ya, nggak gitu. Tapi nunda setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh masih wajar ya kayak. Masih wajar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tahun ini pengen banget masuk STAN tapi belum bisa, sabar, kita tunggu dulu. Insya Allah tahun depan buka, langsung tuh digas ya kayak. Langsung digas. Nah sambil nunggu STAN bukaan, teman-teman tuh cocok banget gitu kalau misalkan ikut bimbel gitu ya kayak, atau ikut les di tempat-tempat les yang teman-teman butuhkan gitu. Kayak tadi matematika, bahasa Inggris itu teman-teman kan diharuskan untuk menguasai. Nah itu bisa teman-teman mungkin cari tempat kursus dan bimbel. Kalau untuk bahasa Inggris ya kita di sini ada Smart Global Education ya kayak. Di sini di SGE kalian bakal di training dengan materi-materi yang fun banget gitu, dengan cara-cara penyampaian materi yang mengasyikan, yang mengharuskan teman-teman itu untuk aktif
berbicara terus gitu selama di kelas gitu. Jadi gimana teman-teman itu setelah selesai dari SGE itu apa impian kita, dreams kita, teman-teman itu udah lancar gitu berkomunikasi dalam bahasa Inggrisnya, seperti itu sih. Oke, terakhir nih kayak untuk Kak Arif nih, ini pertanyaan dari peserta ya, request question nih. Jadi adik-adik ini kemarin diminta request question. Jadi ada beberapa request yang apa yang menjadi motivasi utama narasumber sehingga bisa menjadi seperti saat ini. Ke depan hal terbesar apa yang ingin narasumber raih? Menarik nih pertanyaan. Motivasi ya. Pertama ya karena ingin menggapai cita-cita lah tentunya. Cita-cita pengen jadi pejabat tadi. Pejabat ya. Pejabat di negara, terus orang tua dukung, ya gimana nggak semangat gitu ngejarnya. Ya dari situ, motivasinya dari situ, kemudian ya usaha, insya Allah dapat apa sama yang diinginkan. Berarti balik lagi lebih ke impian pertama pasti meraih cita-cita ya, sama membahagiakan orang tua pasti ya kayak. Karena orang tua itu ya kunci kesuksesan lah di situ ya. Restu ridho itu ada di bawah telapak kaki ibu. Pokoknya kedua orang tua itu adalah patokan pertama dan utama lah gitu ya, untuk kita berjuang lebih keras, berjuang lebih kuat untuk bisa menggapai pintu kesuksesan. Pintu kesuksesan. Terus pesan Kak Arif nih untuk generasi muda, terutama anak-anak SMA yang mungkin mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, ini apa nih Kak? Pesan-pesannya? Ya kalau misalnya pengen mencapai sesuatu yang besar itu harus ada inilah pengorbanan, harus ada usaha. Jangan cuma diem aja, jangan cuma males-malesan, tetap latihan terus, kerjain sesuatu, ikut apa namanya, ikut try out segala macam, sama kalau mau nambah pengalaman, nambah pengetahuan, kita bisa bimbel, kita bisa les gitu. Pokoknya stay up to date terus ya, kayak jangan sampai kalian malas-malasan, jangan stuck. Ilmunya stuck gitu. Harus tambah terus. Sayang banget. Belajar terus. Nah, mungkin segitu aja ya kayak bincang-bincang kita, virtual sharing session kita pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Arif udah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di virtual sharing session SGE kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di situ selesai. Tadi lupa ngomong seleksinya waktu itu di angkatan kali berapa orang? 10.000. Nah yang 100.000 ya lulusan itu 3%.